warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Bagaimana kabar kalian wahai siswa dan siswi penghafal Al-Qur'an SDT Asia? Alhamdulillah, siswa dan siswi sekolah penghafal Al-Quran, video ini kita akan sama-sama belajar tata cara berwudu. Ya, jadi ketika kalian bertanya kepada Ustadz, kenapa sih kita harus mempelajari cara berwudu yang benar? Maka akan Ustadz jawab dengan satu hadis, bahwa saya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Yang artinya adalah tidak akan diterima sholat kalian jika kalian memiliki hadat sampai kalian berwudu. Jadi inilah alasan kenapa kita harus berwudu dengan yang benar. Karena apa? Karena wudu adalah syarat sah diterimanya sholat kita. Paham? Barakallahu fikum. Apa jawabannya? Barakallahu fikum jawabannya. Masya Allah. Ya, jadi ketika Ustaz mengucapkan barakallahu fikum, maka dijawab dengan wa fikum barakallah. Masya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu atau memperjelas, ayo kita melihat video tata cara berwudu yang dipraktekkan oleh teman kita Muhammad Aka Fadilah, siswa kelas 3 Utsman bin Affan. Ya, videonya akan tayang sebentar lagi. Hitungan 3, 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raka Fadilah. Teman-teman, ayo kita belajar berwudu yang sesuai sunnah. Teman-teman, ayo kita berwudu. Yang pertama, kita berniat. Niat itu letaknya di dalam hati. Kemudian kita baca bismillah. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita berkumur-kumur dan kita memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan membuangnya dengan tangan kiri. Selanjutnya kita membasuh muka 3 kali. Semuanya ya. Kita mencuci tangan dari ujung jari sampai ke siku. Semuanya harus basah dan 3 kali ya. Kemudian kita membasuh kepala sekaligus membasuh telinga sekali saja. Dan yang terakhir mencuci kaki 3 kali sampai atas mata kaki. Setelah berwudu kita baca doa. Teman, ayo kita baca doa setelah wudu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana videonya? Menarik bukan? Bagus. Ya. Kalau begitu, ayo sama-sama kita mengucapkan Masya Allah. Jadi nanti siswa dan siswi SDIT Asia ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, ucapkan Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan ayo kita mulai penjelasan tata cara berwudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi di video ini kita akan membawakan dalil dari sebuah athar yang menceritakan tata cara wudunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana sudah pasti tata cara wudu beliau ini sesuai dengan wudunya Nabi Muhammad SAW. Humran maula Utsman akhbara anna Utsman bin Affan da'a biwudu'in. Yang artinya adalah bahwasanya Humran, hamba sahayanya Utsman radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa beliau, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, meminta air wudu, kemudian beliau ingin berwudu. Jadi ini siswa dan siswi SDIT Asia, kita akan mempraktekkan cara berwudunya Utsman yang sesuai dengan cara berwudunya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama ya, ketika kita yang berwudu adalah berniat. Jadi anak-anak yang Ustadz banggakan, yang pertama kalian harus berniat, dan niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Jadi tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup ungkapkan dalam hati kita saja. Paham? Yang pertama adalah berniat. Kemudian yang kedua adalah kita mengucapkan basmalah, yaitu bismillah. Paham? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam athar tadi disebutkan fawasala kaffaihi thalatha marat. Kemudian beliau membasuh pergelangan atau telapak tangannya sebanyak berapa? 3 kali. Perhatikan. 1, masih sampai 3 kali semuanya, sela-sela jarinya juga. Dan ingat, kita gunakan air sehemat mungkin ya. Nah, Masya Allah. Kita sudah mencuci telapak tangan kita. Dan berikutnya disebutkan summa madmado wastantharo, yaitu kemudian beliau berkumur-kumur dan sekaligus menghirup air ke dalam hidung. Caranya apa? Dengan menggunakan tangan kanan, kita berkumur-kumur dengan tangan kanan sekaligus ke hidung, dan dibuang menggunakan tangan kiri. Ayo kita mulai. Potong. 1, 2. Alhamdulillah, sudah kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Mantap. Yang disebutkan thumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci semua bagian wajahnya sebanyak 3 kali. Dan anak-anak yang Ustaz banggakan, bagian wajah atau termasuk dalam wajah itu adalah dari daging yang dekat telinga ini. Saya lihat di sini yang timbul di dekat telinga. Itu adalah bagian wajah. Jadi nanti ketika kita mencuci harus kena ini juga. Dan batas rambut. Nah, gini. Nah, gitu ya. Harus kena semua sebanyak 3 kali. Ayo, kita mulai. Perhatikan baik-baik ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini baik-baik lihatin. Kena semua kan? Yang ngasih tahu juga nanti, kalau abinya punya jenggot, wajib disela-sela jenggotnya.
Masih? Terus bersihkan semua. Dua. Tiga. Ingat, ini batik nih ya. Ini daging dekat telinga ini harus kena sama sini dan sini. Kena semua. Jadi cara gini. Oh, harus bersih. Paham? Harus bersih, harus kena. Karena kalau yang terlewat, maka wudunya tidak sah. Masya Allah. Selanjutnya disebutkan thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Jadi yang step atau langkah selanjutnya anak-anak yang Ustadz banggakan adalah mencuci tangan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Oke, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Mulai ya. Jadi begini. Jadi ingat, sela-sela jari juga kita cuci. Paham? Nah, gini. Nah. Harus kena semua. Kena semua. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan itu dinamakan 1 kali hitungan adalah ketika semua telah basah. Itu dinamakan 1 kali hitungan. Lanjut lagi. Nah, ingat. Harus basah semua sampai siku. Ingat, sampai siku ini harus basah semua. Paham? Boleh disebutkan thumma wasala yadahul yusra mithla dzalik. Artinya adalah kemudian beliau mencuci tangan kirinya seperti mencuci tangan kanannya. Jadi sama 3 kali juga dari ujung jari sampai siku. Paham? Barakallahu fikum. Tetap semangat dan fokus ya. Kemudian disebutkan thumma masaha ra'sahu. Ya, artinya adalah kemudian beliau membasuh kepala beliau sebanyak 1 kali. Dan sekaligus juga telinga. Kenapa? Kan disebutkan dalam riwayat al-udhunani min ar-ra'si. Maksudnya 2 telinga ini adalah bagian dari kepala. Paham? Nah, ayo kita mulai. Langsung telinga. Jadi caranya adalah tadi wudu diginikan, maju ke tarik ke belakang, setelah itu ke depan lagi, dan langsung ke telinga. 1 kali saja. Karena juga dalam firman Allah Taala di surat Al-Maidah ayat ke-6, wa masahu bi ru'usikum. Nah, hendaklah kalian membasuh kepala kalian. Jadi semua bagian kepala ya. Nah, gini. 1 kali saja. Karena ba di dalam ayat tadi lil ilsaq sebagai bentuk pelekatan, bukan lil tab'id atau sebagian. Jadi ba itu bermakna keseluruhan. Kepala kita gini, langsung seperti ini, sekaligus telinga. Nah, 1 kali saja. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya disebutkan tsumma wasala rijlahul yumna ilal ka'bain 3 marrat. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya dari ujung jari sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Jadi batasnya adalah sampai mata kaki. Harus basah semua. Berapa kali tadi? Berapa? 3 kali. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ayo kita mulai. Dan ingat, sela-sela jari kita cuci juga dengan kelingking. Perhatikan caranya. Satu. Dua. Semuanya basah kan? Sela-selanya juga dibasah pakai kelingking kita. Nah, barakallahu fikum. Boleh disebutkan tsumma ghasala al-yusra mithla dzalik. Artinya adalah kemudian beliau juga membasuh kaki kirinya seperti ketika beliau membasuh kaki kanannya.
Caranya sama seperti tadi, dengan kelingking mencuci sela-sela jari kita sebanyak 3 kali. Ya, selesai. Jadi anak-anak Ustadz banggakan, ketika tadi mencuci kaki harus basah semua. Hitungan 1 kali itu 1 kali basah, baru dihitung 1 kali. Adapun kebiasaan kita, bisa ke sini, lihat. Kebanyakan dari kita ketika mencuci kaki seperti ini. Nah, 1, itu salah. 2, 3, bukan seperti itu loh. Tetapi dibasuh pakai tangan sebanyak 3 kali. Barakallahu fikum. Sudah selesai tata cara wudhu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, dan diakhiri dengan apa? Dengan membaca doa setelah berwudhu. Dan alhamdulillah telah kita saksikan tadi di video sebelum penjelasan Ustadz, seperti apa sih doa setelah wudhu itu. Sudah hafal kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Coba sebutkan. Ustadz pengen mendengar dengan suara yang lantang. Tafadhol, silahkan. Nah, barakallahu fikum. Jelas? Dan bagi yang belum hafal, bisa disimak kembali videonya ya. Masya Allah. Kemudian dalam asar tadi disebutkan bahwasanya Utsman mengatakan, "Tsumma qala", itu beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza." Kemudian beliau berkata, "Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang telah aku lakukan tadi." Dari kepala, tangan, rambut, kaki. Jadi wudunya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tsumma qala Rasulullah SAW. Kemudian bersabda Nabi Muhammad SAW, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza tsumma qama rak'atain la yuhaddits fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Masya Allah, begitu besar pahala ketika kita berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak yang Ustadz banggakan, dengarkan perkataan ulama kita. Qala Ibnu Syihab, telah berkata Ibnu Syihab, "Kana ulama'una yaqulun", bahwasanya ulama kita mengatakan, hadzal wudu, itu wudu yang kita lakukan tadi, asbaghu ma yatawaddau bihi ahad lis-shalah, adalah sebaik-baik wudu yang dilakukan seseorang ketika ingin sholat. Masya Allah. Jadi kalau bisa kalian nanti berwudu seperti yang telah kita saksikan bersama-sama, wudunya Utsman radhiyallahu taala anhu yang sesuai dengan wudunya Nabi Muhammad SAW. Tetap semangat dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.